Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman semuanya kelas 7 akhwat yang masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran PPKN ini, pembelajaran pertemuan kedua ya, yaitu materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa yang insya Allah akan disampaikan ataupun dibawakan oleh ketua kelas kita. Istiadat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian mengisi absensinya dan isi kemudian untuk pertemuan ke-8. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Saja sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, pertemuan kedua, yaitu arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan keadilan. Marilah kita sama-sama agar semangat kebangsaan kita berada di hati kita, dan mudah-mudahan dengan lagu ini kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran PPKN. Airku tidak melupakan engkau, ku Baik teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah bernyanyi, mudah-mudahan tetap semangat ya. Pekan sebelumnya kita sudah membahas norma. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran atau pertemuan kedua ini, Pak Ibnu mau tanya kembali, siapa yang bisa jawab apa itu pengertian norma? Saya Aida Nur Sabrina. Norma itu aturan atau pedoman tingkah laku manusia yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih Aida, luar biasa jawabannya. Ingat ya, bahwa norma itu adalah aturan yang boleh kita tingkah laku yang boleh kita lakukan ataupun tidak boleh. Norma ada macam-macamnya. Norma terbagi menjadi 4 ya. Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ada 4. Yang pertama norma apa? Norma agama. Yang kedua ya norma kesusilaan. Kemudian norma kesopanan dan norma hukum. Baik teman-teman sekalian, apa tujuan norma? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Inatsa Koreaina. Inatsa, silakan. Apa tujuan norma Inatsa? Tujuan norma itu untuk mensejahterakan atau mendamaikan masyarakat agar hidup tertib, aman, dan nyaman. Terima kasih teman-teman sekalian. Tepuk tangan buat teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mereview materi pekan yang lalu. Maka kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan keadilan. Nah, di depan layar kalian di sini ada 3 gambar. Silakan kalian menjawab pertanyaan atau berpendapat atau ini sedang ngapain gitu tuh ya. Silakan Pak Ibnu minta dari gambar 1 siapa yang mau menjawab atau gimana. Silakan. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Alivia Quinsa Dinanya. Silakan Quinsa. Menurut saya yang di gambar 1 itu sedang mencuri dan merupakan masuk ke dalam norma hukum. Iya. Jadi mencuri itu termasuk norma hukum. Baik, terima kasih. Baik, yang gambar 2 ada yang berani? Inatsa Koreaina itu dia lagi ngelanggar karena dia nggak pakai helm. Itu termasuk ke norma hukum. Baik, yang gambar nomor 3 silakan, selain Inatsa dan Quinsa. Kayaknya korupsi ya. Ya, benar, korupsi yang tidak boleh dilakukan dan sangat bahaya ya, karena memang merugikan bukan salah satu pihak tapi rakyat Indonesia yang akan merasakan kerugian. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, kalian sudah bisa menjawab gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapati di pembelajaran pertemuan kedua ini, yang pertama adalah kalian bisa menunjukkan perilaku sesuai norma. Nah, kemudian kalian juga bisa mendeskripsikan macam-macam keadilan.
Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kita bisa menelaah, kemudian menganalisa juga bagaimana pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat hari ini. Nah, teman-teman sekalian, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian insya Allah akan memiliki sikap sadar ya bagaimana pentingnya penegakan keadilan dalam kehidupan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Apa yang kalian pelajari hari ini adalah sebagai acuan kalian dalam melaksanakan kehidupan yang di dalamnya ada aturan yang tegas. Gitu. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat bagian B atau pertemuan kedua, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, teman-teman sekalian, Pak Ibnu punya cerita pendek. Kalian mohon untuk fokus. Adanya kong kali kong antara narapidana dengan lembaga pemasyarakatan maupun pejabat negara diduga menjadi penyebabnya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, barusan kalian sudah melihat film pendek. Silakan kalian bisa komentari. Saya Pak, Nama siapa? Alif Yakminsa Dinangesti. Quinsa, silakan Quinsa. Kesimpulan Menurut dari saya film. itu ada 2 orang di situ. Yang satu tuh lagi kelaparan, terus juga nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan ekonominya dengan cukup. Sementara yang satu lagi itu ekonominya sudah tercukupi gitu. Kalau jika dihubungkan dengan norma, ini mungkin ada kaitannya dengan norma kesusilaan. Karena setiap warga juga butuh bantuan dan juga kita tuh harus saling membantu sesama makhluk sosial. Baik, terima kasih Quinsa. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan buat Quinsa. Nah, teman-teman sekalian, norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya perbedaan individu. Agar segala perbedaan tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban. Untuk itu dibuatlah peraturan apa fungsi norma dalam masyarakat. Pedoman dalam bertingkah laku. Ada gambar anak yang sedang bersalaman, berpamitan. Nah, di sini kan jelas. Untuk apa norma? Untuk pedoman dalam bertingkah laku. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma yang lainnya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat. Nah, dalam pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang berdasarkan atau negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak. Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jaksa bertugas sebagai penuntut hukum dalam perkara pidana dan memperjuangkan hak korban. Hakim bertugas untuk memeriksa kemudian menetapkan putusan untuk sebuah perkara. Pengacara bertugas memperjuangkan hak seseorang yang terlibat dalam sebuah kasus. Lalu apa sih fungsi norma hukum? 5 orang kawanan pencuri toko ponsel di Madiun, Jawa Timur ditangkap polisi pada Minggu pagi. Apa fungsi norma hukum? Agar tidak merugikan masyarakat yang lain. Baik, kita jawab. Yang pertama, memberi tindakan kepada orang yang melanggar. Dan yang keempat, pedoman dalam berperilaku. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Ya, teman-teman sekalian, norma hukum wajib dipatuhi, ditaati. Siapa yang melanggar terhadap norma hukum tersebut akan dikenakan sanksi. Orang yang dihukum tujuannya untuk apa? Yang pertama, pembalasan atas kesalahan tersebut. Maka kaidah hukum dan upaya penegakannya yang jelas. Ya, penegakan yang jelas, tegas dan adil bertujuan agar warga negara semakin memahami segala aturan yang berlaku, dan adanya kaidah hukum ini membuat setiap orang
Ya, setiap warga negara merasa mempunyai kepastian hukum dan jaminan. Nah, teman-teman sekalian, berikut ada diskusi kelompok. Apa tugasnya? Yaitu mencari, mengumpulkan informasi lewat video, gambar dari internet kalian, nggak apa-apa. Yaitu tentang apa? Kasus ketidakadilan dalam norma hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yang tulis di buku tulis atau di LKPD yang telah disiapkan. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Dia nanti kalau selesai berdiskusi, setiap kelompok akan ada wakilnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di hadapan teman-teman kalian, dan yang lain juga bisa menanggapi dan menambahkan hasil diskusi yang presentasi. Silakan mulai dari sekarang berdiskusi. Mulai. Sudah selesai? Pak Ibnu berikan kesempatan untuk kelompok yang sudah siap. Saya Natsuko Reina dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kasus norma hukum mencuri. Jadi di sini kasus norma hukumnya ini kan tentang mencuri. Faktor penyebabnya itu bisa jadi karena faktor ekonomi, kurangnya kesadaran akan adanya hukum, atau ada kesempatan. Lalu sanksi hukum di sini biasanya diberikan oleh lembaga dan pihak yang berwenang. Ditegur keras, sanksi berat, atau dipenjara. Pendapat terkait kasus selalu berusaha dengan ikhlas dan sabar, semangat untuk bekerja dan tidak malas, sehingga perbuatan mencuri tidak akan terjadi. Jadi itu pendapat terkait kasus. Baik, terima kasih Inatsa. Tepuk tangan buat kelompok Inatsa. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mempresentasikan. Alhamdulillah apa yang kalian kerjakan, diskusikan, ya, itu sebagai gambaran bahwa kita, ya, hidup di masyarakat ini pasti ada yang namanya aturan, dan diantaranya adalah norma hukum. Di mana norma hukum ini adalah norma yang sanksinya sangat beda dengan norma yang lain, karena sanksinya adalah bersifat tegas, keras, dan hukumannya pun bisa di penjara. Anak-anak sekalian yang Pak Ibnu banggakan, ada tugas mandiri ya, nanti Pak Ibnu akan share linknya di Google Classroom. Nah, teman-teman sekalian jangan lupa ya tugas mandirinya dikerjakan. Dan anak sekalian, setelah kita mempelajari materi arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan keadilan. Baik, terima kasih anak sekalian, luar biasa ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita merefleksi diri setelah kita belajar. Pak Ibnu mau tanya kepada salah satu siswa atau peserta didik yang ada di sini, apa yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan ungkapkan perasaan kalian. Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya setelah saya belajar kegiatan kali ini agak kaget karena memang sepenting itu norma-norma di kehidupan sehari-hari kita. Ya, terima kasih Insa. Baiklah teman-teman sekalian, anak-anak kelas 7 Ahwat yang Pak Ibnu banggakan, silakan kalian kita simpulkan kembali materi hari ini. Apa fungsi norma hukum? Menurut saya agar mendapatkan efek jera pada pelaku. Efek jera, alhamdulillah, luar biasa, terima kasih. Yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku. Efek jera itu pun bagian sistem pengendalian sosial. Kalau tidak ada hukum, tidak jera-jera. Tidak ada hukuman ataupun sanksi, tidak akan jera. Maka tidak ada yang namanya mewujudkan keadilan adalah tidak berat sebelah. Menempatkan suatu di tengah-tengah dan tidak memihak. Menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlukan sesuai dengan hak-hak. Nah, anak-anak sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 105, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Ayat di atas ini maksudnya apa? Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu Al-Quran yang di dalamnya mengandung kebenaran hukum untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk menjadi pembela-pembela orang yang berkhianat. Terima kasih anak-anak sekalian. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan sebelum kita tutup kepada Inatsa untuk memimpin doa. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.
Baik, terima kasih kepada teman-teman. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Sampai jumpa pekan depan dalam materi selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Ya.